Baiklah sobat-sobatnya, kebetulan di sini ada salah satu kawan kita ini yang bertanya ya, yaitu dari Ibu Yayan Binti. Ya, mana beliau bertanya ini adalah bagaimana kalau misalkan SK pembagian tugas mengajar di 2021, 2022 dan juga 2022, 2023 ini berbeda sekolah. Dikarenakan saya tahun 2021, 2022 ini masih di sekolah tempat saya menjadi guru honorer, dan juga di tahun 2022, 2023 ini untuk SK pembagian tugas mengajar saya ini sudah berada di sekolah tempat saya lulus P3K. Apakah tidak masalah kalau misalkan SK tugas mengajarnya ini berbeda sekolah? Seperti yang kita ketahui bahwasannya pada akun SIM PPG kita di sini kita diminta untuk mengupload berkas pendukung berupa pindahan SK pembagian tugas mengajar guru, yaitu 2 tahun terakhir teman-teman, yaitu 2021, 2022 dan juga 2022, 2023. Tentunya di sini kita upload untuk asli ya. Kalau misalkan fotokopian ini harus dilegalisir oleh kepala sekolah. Nah, misalkan saja di sini ya, ini adalah di tahun 2021, 2022 ini saya masih di sekolah A, kemudian di sini saya berpindah atau mutasi, mungkin diangkat P3K atau mungkin mutasi PNS, atau mungkin juga dikarenakan suatu hal kita berpindah sekolah. Tentunya di sini kita harus mengupload dua berkas ya, 2 tahun terakhir. Nah, kira-kira bagaimana sih untuk contoh SK pembagian tugas mengajar guru kalau misalkan kita ini berpindah sekolah? Nah, di sini kita akan berbagi update informasi terkait tentang hal itu, dan juga memberikan sedikit hasil dari verifikasi berkas ya, yang mungkin nanti akan bisa menjadi referensi untuk kita semuanya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, akhirnya terjawab terkait tentang perbedaan antara SK pembagian tugas mengajar guru yang kita harus upload. Ternyata di sana berbeda yang di antara surat edaran dengan SIM PPG. Kalau misalkan di SIM PPG, di sini kita diminta untuk mengupload yaitu SK bagian tugas 2 tahun terakhir ya. Sementara kalau misalkan kita melihat pada surat edaran untuk teman-teman yang sasaran kategori B, di sini kita diminta untuk mengupload yaitu SK hanya 1 tahun terakhir. Yaitu di sini di poin D, yaitu SK mengajar terakhir ya. Inilah tahun ajaran 2022-2023. Tentunya di sini berkas apapun yang kita upload ini tentunya kita mengacu pada aplikasi SIM PPG ya. Jadi di sini kita ikut yang ada pada profil kita masing-masing. Nah, selanjutnya di sini tentunya contoh dari SK bagian tugas ini seperti yang sudah kita berikan sebelumnya, yang di sana membenarkan terkait tentang hal tersebut, bahwa kita diminta untuk mengupload SK pembagian tugas itu 2 tahun terakhir. Seperti halnya di sini dari admin dinas salah satu Pemda, yaitu selamat siang, kami dari admin PPG Dignas harap diperbaiki untuk upload dokumen pada SK pembagian tugas 2 tahun terakhir. Jika SK ini di sekolah itu per semester, maka SK yang diupload itu ada 4 semester. Dan ini adalah sama dengan yang pernah saya sampaikan sebelumnya ya. Tentunya untuk pembagian tugas itu ada yang per semesteran, inilah yang 2021 misalkan dibuat per semester, yaitu semester 1, kemudian juga dibuat di semester 2. Kemudian yang di tahun 2022-2023 ini juga semester 1, kemudian juga di sini ada semester 2. Nah, kalau misalkan demikian, pembagian tugas ini adalah per semesteran, berarti di sini ada 4 berkas yang nantinya kita harus kompres, harus kita kombin atau gabungkan menjadi satu berkas, dikarenakan untuk tombol upload pada akun SIM PPG ini hanya ada satu saja. Tentunya untuk kapasitas maksimalnya adalah 2,5 MB. Terkait tentang bagaimana cara menggabungkan dan cara mengkompresnya ini sudah ada pada video sebelumnya. Nah, seperti halnya catatan dari tim verifikator adalah yang seperti ini, yaitu semester 1 di tahun ajaran 2021-2022 itulah per Juli 2021, kemudian semester 2 ini adalah per Januari, demikian. Kemudian untuk yang semester 1 tahun 2022-2023 inilah per Juli, demikian juga untuk yang di semester 2. Ya, mana di sini untuk upload dokumen dan perbaikan ini nanti sampai tanggal 11 ini kalau misalkan di daerah sana ya. Tentunya teman-teman yang mungkin belum
klik tombol ajukan berkas, ini bisa dicek kembali untuk berkas yang sudah diupload. Nah, selanjutnya kita kembali ke pokok pembahasan, yaitu kalau misalkan kita berpindah sekolah, misalkan saja di sini di tahun 2021-2022 di sini saya masih status honorer sekolah misalkan ya. Saya adalah di sekolah A seperti ini. Kemudian di tahun setelahnya, di setahun terakhir ini saya sudah diangkat menjadi ASN P3K. Kemudian saya dipindahkan ke sekolah B. Nah, berarti untuk SK bagian tugas yang kita upload itu adalah seperti ini, yaitu dari di tahun pertama. Nah, 2 tahun terakhir kan, tahun pertama itu adalah kita dapatkan SK bagian tugas itu dari sekolah A, entah itu dibuat per semester ataupun per tahun. Yang jelas di sana ada nama kita dan juga SK bagian tugas dari sekolah di mana kita bertugas ketika itu. Kemudian untuk yang setahun terakhir ini adalah kita uploadnya berkas dari sekolah B, di mana kita sudah diangkat menjadi ASN P3K misalkan. Sehingga di sini dimungkinkan untuk terjadinya perubahan SK bagian tugas ya, dan juga dari yang menandatangani dikarenakan memang kita ini adalah sudah berpindah tempat tugas teman-teman. Nah, kemudian untuk contohnya kurang lebih aja seperti ini. Dan ini adalah untuk contohnya, ini adalah ketika itu di tahun 2021-2022 ini adalah saya masih berada di SDN Sekarjati 1 misalkan. Ini adalah untuk yang semester 1 ya. Semester 1 dari SDN Sekarjati 1, kemudian semester 2 saya juga dari SDN Sekarjati 1 untuk di tahun 2021-2022. Ketika ini saya masih sebagai guru honor sekolah. Nah, kemudian di tengah perjalanan ini alhamdulillah saya diterima menjadi ASN P3K. Kemudian saya berpindah yaitu di sekolah yang baru sesuai dengan tempat pemilihan formasi saya. Nah, sehingga dengan demikian untuk yang 1 semester ini adalah yang 2 semester kita dapatkan dari SD lama. Kemudian yang berikutnya di sini kita dapatkan dari SD yang baru. Nah, ini adalah dijadikan menjadi satu ya. Kemudian kita harus tahu untuk urutannya. Nah, untuk urutan ketika teman-teman menggabungkan, nah untuk menggabungkannya caranya bagaimana sudah saya sediakan pada kartu video ini. Jadi kalau misalkan kasusnya seperti ini, nanti kita menggabungkan itu harus diurutkan ya teman-teman. Diurutkan yaitu dari yang dipinta itu kan di 2021-2022 kan. Nah, 2021-2022 inilah kita gabungkan mulai dari yang ini, yang pertama. Yang pertama berarti ini adalah urutan pertama. Kemudian untuk urutan kedua ini adalah yang ini dari 2021-2022 semester 1 ini yang pertama. Kemudian 2021-2022 ini adalah untuk yang semester kedua. Nah, kemudian untuk urutan ketiga ini adalah semester 1 yang 2022-2023, ini adalah urutan ketiga. Kemudian yang ini adalah untuk urutan keempat. Sehingga nanti ketika teman-teman itu menggabungkan ini urutannya itu harus sesuai ya. Tentunya kalau misalkan di sekolah kita itu misalkan pembagian tugasnya per tahun, berarti malah lebih enak lagi kan, yaitu tidak perlu kita pusing untuk memikirkan untuk semester 1 mana, semester 2 mana. Tinggal menggabungkan antara 2 file menjadi satu. Dengan demikian ini nanti kalau minimalnya biasanya ini adalah dalam satu SK bagian tugas ini terdiri dari 4 halaman. Yang pertama itu adalah SK-nya, kemudian halaman kedua itu adalah dari pembagian tugas guru dalam mengajar ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pembagian tugas guru dalam membimbing ekstrakurikuler. Yang keempat itu adalah jadwal pelajarannya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Di sini kita gabung jadi satu, kemudian kita upload pada aplikasi SIM PPG, khususnya pada tombol yaitu unggah berkas SKBM.